kepo di bawah. Kak Evi juga ini ya, Ya, Kak Evi juga ada di seberang ya, Kak Evi. tidak, tidak Kak. Saya dari lahir. Oh, Nah, Iya. oh karena iya. Bang Siwon nggak mau naik, ya udah Kak Yasminta kesaksian lah Kak, dikit Kak, dikit. Dikit, Kak. Gimana ya mau ininya? Dipersingkat gitu ya. Ya Panjang dipersingkat kayaknya. aja. Iya, Boleh, kalau mau jadi panjang aku juga tuh boleh. Iya, boleh. Besok apa? iya, jadi awalnya itu aku ini ya kenal Tuhan itu aku dua kali mengalami perjumpaan, tapi pertama itu lewat mimpi. Jadi aku tuh ada di pantai gitu, aku duduk di batu besar, terus tiba-tiba aku didatangin sesosok pakai jubah gitu, terus aku dikasih kalung mutiara panjang dan itu dimasukkan di atas kepalaku gitu kan. Terus Ya. kepalaku dielus, terus dia itu tersenyum lalu pergi. Cuman waktu bangun tidur itu aku belum tahu itu siapa gitu kan. Aku masih masih lakukan ritual sholat subuhku gitu. Terus selang 2 bulan lebih karena aku lama nggak tahajud, aku tahajud. Nah setelah sholat tahajud itu di depanku itu di sebelah kanan aku didatengin lagi sesosok pakai jubah itu gitu. Ya. Jadi itu aku ngelihat nyata ya, cuman aku nggak bisa ngelihat wajahnya karena terang banget itu, mataku nggak sanggup gitu. Tapi aku tuh waktu itu berusaha untuk bisa sentuh itu jubah gitu. Dan itu Hmm. bisa kesentuh dalam hitungan detik gitu. Nah setelah kesentuh itu aku jatuh tersungkur. Jadi di situ aku nangis Hmm. sejadi-jadinya. Dari situ aku mulai cari tahu ya tentang kekristenan gitu. Sampai aku tuh Hmm. kerjaanku tuh tiap hari tuh ngelihat YouTube gitu tentang kekristenan, ngelihat live-nya si Christian Prince, sampai bukunya Bambang Nursena juga punya aku. Terus baca Alkitab Ya. tuh aku beli Alkitab baca ngumpet-ngumpet gitu Kak aku. Jadi Ya. tiap hari itu kerjaannya aku kayak gitu dan itu sampai 9 bulan aku baru memutuskan ikut Tuhan. Jadi aku didatengin Tuhan terus tiba-tiba murtad gitu, enggak lah, aku belajar dulu gitu. Nah, Hmm. waktu pertama kali baca Alkitab aku juga ini ya memposisikan diriku tuh di tengah-tengah. Aku enggak di Islam, enggak di Kristen. Ya. Jadi aku bener-bener merendahkan diriku di situ karena aku yakin Tuhan itu kan suka sama orang yang rendah hati. Aku nggak egois, jadi di situ aku baca Alkitab mudah untuk memahami gitu. Karena kan di Alkitab itu kan kita nggak cukup sekali dua kali ya untuk bisa paham. Karena di situ kan Ya. banyak kata kiasan, kata perumpamaan gitu kan. Nah terus Ya. pas malam itu aku yang bener-bener mantep, wah kayaknya nggak bisa nih aku kok makin cinta ya sama Tuhan gitu. Terus malam itu juga aku hubungin pendeta, aku minta didoakan kalau aku mau ikut Tuhan gitu. Nah Hmm. setelah aku ini kan katekisasi dulu kan, terus habis Ya. itu baptis, terus setelah itu aku pulang ke rumah karena kan orang tuaku aku nengok orang tuaku gitu kan. Nah pas pulang itu saudaraku yang cowok ini kan kebetulan kan dia memang ini ya pengelola yayasan punya pondok pesantren di Jawa Timur. Hmm. Terus dia itu tahu aku ketika aku tahu pakai kalung salib gitu, dia marah lah di situ. Jadi aku Ya. tuh malam itu aku apa ya dihajar habis-habisan sama kakakku itu karena dia nggak Hmm. terima kalau aku ikut Tuhan gitu kan. Jadi ketika aku dihajar itu aku nggak fokus di sakitku ya, tapi aku apa sih belajar pikul salib gitu bahwa memang ikut Tuhan Yesus itu nggak enak gitu. Jadi sampai aku tuh dihajar kakakku itu aku nggak bisa jalan sampai 4 hari. Sampai kepalaku juga dijedotin di lemari juga sampai berdarah gitu. Aku nggak apa ya nggak ngerasa kalau ditanya secara ini jasmani pasti sakit banget lah gitu. Tapi Ya. malam itu aku belajar pikul salib gitu. Karena aku inget ya ketika Tuhan disalib apa yang dia katakan Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat gitu. Jadi aku pengen berkarakter seperti Kristus gitu kan. Bahwa memang ikut Tuhan Yesus itu nggak enak gitu. Dan malam itu sampai aku bilang ke Tuhan, Tuhan seandainya malam ini aku mati pun aku siap. Karena aku Hmm. meyakini bahwa mati di dalam Kristus adalah keuntungan gitu. Jadi aku Hmm. tuh ngelihat kakakku tuh malah kasihan gitu. Karena apa yang dia lakuin ke aku kan karena ketidaktahuan dia gitu.
Seandainya dia tahu siapa itu Tuhan Yesus, dia nggak bakal ngelakuin itu ke aku gitu. Nah, Iya. setelah itu, jadi setelah itu aku ini Kak, selang 3 bulan lagi aku pulang lagi. Di situ aku memutuskan untuk ini, minta izin ke papaku. Kalau aku sebenarnya udah ikut Tuhan gitu kan. Karena aku tuh kayak sampai kapan nih aku sembunyiin gitu kan. Terus jadi papaku waktu pulang dari sholat Isya itu, aku memberanikan diri, aku minta izin ke papa kalau aku sebenarnya udah ikut Tuhan gitu. Jadi aku tuh itu bentuk permintaan maafku sebagai anak ya. Jadi aku cuci kakinya papaku gitu. Aku bilang kalau aku sebenarnya sekarang udah ikut Tuhan gitu. Dan aku nggak nyangka ya waktu itu papa ternyata mengizinkan gitu. Jadi apapun kamu, nanti bagaimanapun kamu tetap anaknya papa, dia bilang gitu. Jadi aku puji Tuhan banget gitu, karya Tuhan terjadi gitu kan. Nah terus karena besoknya aku mau balik di kerjaan, malam itu kan aku tuh kayak apa sih kepikiran gitu loh. Ngerasa apa ya, kok apa cuma aku sih yang Tuhan selamatin gitu. Aku nggak pengen gitu loh. Aku pengennya tuh saudara-saudaraku yang lain juga kenal Tuhan gitu. Jadi Iya. pas malam itu orang tua aku tidur, aku pegang tuh tangan mereka. Aku bilang ke Tuhan, Tuhan tolong dong selamatin orang tuanya aku gitu. Aku Amin. nggak pengen selamat sendiri gitu. Aduh sedih banget gitu rasanya. Cuman aku harus kuat ya. Ikut Tuhan Yesus tuh nggak enak sama sekali. Tapi keselamatan pasti di dalam Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus nggak ada keselamatan. Jadi dan aku belajar ya sangkal diri itu seperti apa, pikul salib gitu. Jadi memang benar-benar ikut Tuhan itu, pikul salib itu apa sih? Pikul salib ya harus siap menderita karena nama Tuhan itu. Jadi Iya. itu kesaksiannya aku Kak. Jadi sampai sekarang aku tetap kuat ikut Tuhan, dan aku nggak akan menyalibkan Tuhan untuk yang kedua kali, dan aku nggak akan Amin. menjual Tuhan Yesus. Amin. Apapun Amin. hidupku nantinya, aku tetap setia sama Tuhan. Seperti Iya. Tuhan setia sama aku gitu. Luar biasa. Pergumulannya luar biasa. Jadi makasih Kak. Saya Iya, berada, sama-sama. aku refleksi karena aku kan lihat anak perempuan saya kadang-kadang Gede kan host, gede. kadang-kadang ada hati yang ya itu bahwa dia juga berhak diselamatkan. Cuma saya kan nggak bisa sefrontal sepapun. Jadi aku cuma punya lutut sama tangan untuk berdoa bahwa dia harus diselamatkan. Tapi entah caranya bagaimana, saya tahu Tuhan pasti menolong karena ya saya kasihan, cuma saya nggak punya hati. Saya bukan tipe orang yang gimana frontal itu nggak bisa saya. Cuma saya berharap satu saat dia bisa kenal kebenaran itu gitu saya, bahwa dan Amin. dia Iya. harus selamat dan dia akan diselamatkan karena nggak enak seperti kakak bilang tadi kan nggak mungkin bapak ibu nggak ikut Iya. gitu ya, rasanya kok jadi anak kok kita Iya. egois, Aduh iya tapi sedih ya, iya. iya, Iya aku jadi selalu saya bilang jadi ke Tuhan, ke Tuhan, Tuhan aku nggak minta apa-apa, aku cuman aku iya, nggak mau selamat sendiri, selamatin dong orang tuanya aku, saudara-saudaraku iya, gitu. Dan itu iya, masalah nggak sampai di situ Kak, ketika aku dihajar habis-habisan, aku sampai nggak bisa jalan lah. Terus aku tuh sampai diusir dari rumah, aku disuruh pecah kakak, KTP diambil, surat baptis disita, aduh habis-habisan udah. Tapi aku nggak ngerasa sendiri, Tuhan selalu sertai aku gitu. Jadi makanya ketika aku dihujat nih sama orang seberang, kamu murtad paling gara-gara Indomie, aku nggak pusingin itu gitu loh. Kamu mau hujat Yesus, mau hina Yesus, Yesus tetap Tuhan gitu loh. Justru kalian hina Yesus, aku tuh makin cinta sama Tuhan. Nggak ada satu orang pun yang bisa ngerebut Tuhan dari hidupku. Nggak ada yang bisa ngelarang aku untuk ikut Tuhan. betul, betul. Jangankan kalian ini gitu kan. Aku di keluarga besarku aja aku diusir. Aku nggak masalah gitu. Karena aku tahu resikonya ikut Tuhan itu memang seperti itu gitu. Aku hidup sendiri nggak masalah gitu. Karena gimana ya, aku dari awal ketika aku mau memutuskan ikut Tuhan, aku pastinya tahu dong resikonya nanti seperti apa gitu. Dan itu aku harus siap gitu. Aku siap terima itu gitu. Karena ikut Tuhan memang nggak enak gitu.
Iya, bener. Ini rasanya kayak saya kalau pulang ke Jakarta Natalan itu kan, saya suka berdua sama anak saya tuh, saya suka pegang pundaknya, saya pegang kepalanya, saya cuma mikir, mudah-mudahan dia bisa merasakan apa yang sentuhan saya bahwa aku kepingin loh kamu kenal satu kedamaian abadi. Aku kepingin kamu masuk dalam kerajaan Allah yang kekal. Kita bisa sama-sama menikmati hidup kekal bersama Tuhan gitu. Jadi saya kadang-kadang saya pegang tangan dia kalau jalan di mall, saya cuma bilang, Iya, one day kamu akan bisa merasakan bahwa hidup dalam Tuhan itu hidup yang kemenangan gitu. Ya doain lah Kak, mudah-mudahan iya, amin. eh, Iya, selalu bawa dalam doa. sama-sama. Aku aja suka Iya. gitu, Kak. Kadang aku kalau pas pulang kampung gitu ya, aku pura-pura, sini Pak aku pijitin gitu. Tapi waktu Oh, aku iya. pijit itu aku sambil doa gitu. Iya. Kan nggak mungkin kan aku tiba-tiba, sini Pak aku doain Pak gitu kan nggak mungkin. Jadi aku harus ini ya, kita kan harus cerdik ya. Jadi Iya. aku sambil pijitin gitu. Aku tapi selalu bawa dalam doa gitu. Mm-mm. Oke. Makasih Amin. banyak, makasih. Iya, Miss Iya, iya Evi, nanti kalau sama-sama. anaknya udah ikut Tuhan Yesus, kabarin aja biar aku bisa kirim Indominya satu bungkus setengah, ya kan? Yang pedas. Ya, Terima kasih Kak, terima kasih. Yang pedas, terima kasih. Iya. kabarin aja Miss Evi. Siap. Kalau Siap, cuman siap Kak. tinggal pilih mie soto goreng atau Indomie sedap. Ya, tinggal pilih. Berbagai varian kalau boleh. Lupa. Atau Miss Thank you Evi Kak. mau mendengarkan kesaksian yang lain lagi kah? Masih banyak Oh nih mau Miss Evi. Oh dong. mau, silahkan. Ya, Yang aku besarkan langsung bersaksi aja ya. ya, menguatkan Kakak. Iya, makasih Bang. Shalom, shalom. Mantan. Shalom Kanina, shalom. Shalom Kanina. Saudrawati, Malam jadi mantan, nangis. buka mic. Ini dia lagi dengerin yang sebelah Ono, dia masuk 2 akun ini, Pak. Kadang-kadang nakal Kanina ini, ya kan? Itu. Oh, mintanya Host, di aku boleh nambahin telepon sedikit ini. aja nggak, Host? Boleh, silahkan. Silahkan, Iya. silahkan. Jadi gini ya, Kak Evi. Aku Ya, pengen nambahin ya, kalau Tuhanku yang sekarang tuh luar biasa dahsyatnya gitu. Jadi Tuhanku amin. yang sekarang beda dengan Tuhanku yang dulu. Kalau Tuhanku yang sekarang itu kan nggak dibatasin ruang dan waktu ya. Jadi Tuhan Yesus itu nggak datang hanya muncul di jam-jam tertentu, enggak. Jadi Tuhanku yang sekarang itu aduh maha mendengar gitu. Jadi yang bikin aku takjub itu justru kenapa ketika aku sholat tahajud kok Tuhannya orang Kristen sih yang datang gitu. Itu aja sih.